Dia itu bermain saham bukan cuma untuk mencari uang, tetapi juga dia ingin bisa memahami dan memonopoli pasar. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita bakal ngebahas mengenai seseorang yang sempat menghebohkan Amerika Serikat nih. Namanya itu adalah Navinder Singh Sarao. Wah, kalau dari namanya berarti ada unsur-unsur Indianya, ada Singhnya. Nah, mungkin buat kalian yang nonton video ini sangat merasa asing dengan nama itu. Tapi bagi kalian yang mungkin senang mengikuti tentang berita perdagangan saham, pasti pernah mendengar sosok si Navinder ini. Pembahasan ini menurut gue menarik, geng. Kenapa? Ini cukup menjadi pelajaran buat kita agar tidak sembarangan memilih investasi. Nah, jadi kalian harus dengar sampai kelar nih tentang kasusnya Navinder ini. Gue jelaskan sedikit. Jadi Navinder ini adalah seorang pemain saham, tapi dia nggak seperti pemain saham lainnya. Dia ini menggunakan trik untuk memanipulasi pasar sehingga dia bisa memainkan harga saham pada saat itu. Nah, dampaknya nggak main-main nih, geng. Aksinya dia ini menyebabkan harga pasar saham bisa turun sampai ke angka 1 triliun USD dan aksinya tersebut sampai mengakibatkan flash crash di Amerika Serikat. Kebayang gak tuh? Dampaknya benar-benar gila. Dan semenjak saat itulah Amerika, gara-gara satu orang pria ini, pria keturunan India yang jenius ini, akhirnya Amerika mengubah peraturan mengenai regulasi pasar saham mereka agar kejadian kayak gini gak terulang lagi. Nah, pada akhirnya Navinder ini juga ditangkap oleh pihak otoritas Amerika Serikat dengan 22 tuduhan. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas secara lengkap mengenai latar belakang si Navinder, terus juga bagaimana trik yang dia lakukan dan bagaimana kronologi dia bisa membuat Amerika pasar sahamnya hampir aja bangkrut. Nah, langsung aja kita bahas secara lengkap peristiwa yang benar-benar menakjubkan ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Jadi geng, sebelum lebih jauh kita membahas mengenai aksi yang dilakukan oleh Navinder, kita bahas dulu nih, siapa sosok Navinder ini dan bagaimana background kehidupannya. Jadi Navinder Singh Sarao, dia ini dari namanya aja kita bisa tahu kalau Navinder ini adalah seorang laki-laki keturunan India. Dia ini lahir pada tanggal 14 November tahun 1978 dari keluarga asli India dan tepatnya dari daerah Punjab. Navinder ini memiliki dua saudara. Keluarganya itu pindah dari India lalu tinggal di Inggris pada tahun 1982 untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Nah, selama dia hidup di Inggris, keluarganya ini menetap di sebuah daerah yang bernama Hounslow. Dan alasan keluarganya memilih daerah tersebut karena harga rumah di sana jauh lebih murah terjangkau dibandingkan dengan kota-kota besar lain yang ada di Inggris seperti London, Manchester, dan sebagainya. Nah, Hounslow ini lokasinya juga sangat dekat dengan bandara. Jadi kalau misalkan ada apa-apa ya mereka bisa langsung cabut melalui bandara tersebut. Ya biasalah kehidupan ala imigran. Dan daerah Hounslow ini juga dikenal sebagai tempat tinggal bagi imigran yang berasal dari India. Jadi keluarga Navinder memilih tempat tersebut agar mereka bisa lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan karena memang tempat tinggal mereka banyak orang Indianya. Semenjak mereka tinggal di Inggris sebagai imigran dan memang mereka ini ingin mencari kehidupan yang lebih layak di Inggris, orang tua Navinder itu bekerja sangat keras, geng, dan setiap pekerjaan yang bisa menghasilkan uang mereka lakukan apapun. Dan meskipun orang tuanya ini adalah tipe orang yang bekerja keras, tapi mereka tetap peduli nih dengan anak-anaknya dan mengusahakan kehidupan anak mereka itu bisa layak dan mendapatkan pendidikan lebih baik dari setiap uang yang mereka hasilkan. Nah, jadi antara kerja keras sama mendidik anak mereka imbangi. Untungnya Navinder itu adalah anak yang pintar. Ya kita bisa lihat ya memang banyak banget sih keturunan India yang jenius-jenius gitu. Makanya gak heran di perusahaan-perusahaan besar banyak posisi-posisi penting itu ditempati oleh keturunan India. Nah begitu juga dengan Navinder ini. Dia adalah anak yang jenius dan orang tuanya juga gak mensia-siakan kesempatan tersebut. Mereka rela mengeluarkan uang banyak dengan cara bekerja keras untuk bisa menunjang pendidikan bagi Navinder. Tapi dibalik itu semua ternyata Navinder ini punya sindrom. Jadi
Jadi sindromnya itu adalah sindrom Asperger atau Asperger tulisannya. Nah, buat kalian yang belum tahu sindrom ini gue jelaskan sedikit agar kita bisa relate dengan ceritanya. Jadi geng, sindrom Asperger ini adalah sebuah gangguan perkembangan mental dan saraf yang mana gangguan tersebut masuk ke dalam autism. Nah, dan sindrom inilah yang kurang lebih berkontribusi banyak terhadap keberhasilan dari Navinder nantinya ketika dia menjadi seorang pemain pasar saham, dan dia juga bisa memainkan pasar saham tersebut. Nah, karena seperti yang kita tahu ya, sindrom yang masuk ke dalam arah autism atau autisme, biasanya anak-anak autis itu dia bakal lebih pintar, bukan lebih pintar sih, lebih tepatnya tuh lebih fokus ketimbang orang-orang normal lainnya. Karena kalau anak autism apabila difokuskan kepada satu bidang, mereka akan fokus banget dan pinter banget, dan itulah yang dialami oleh si Navinder ini. Jadi dengan kata lain nih, seseorang dengan sindrom ini akan mengalami gangguan dalam kemampuan komunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, tapi sindrom ini punya kelebihan seperti yang gue sebutkan tadi. Nah, namun ada sedikit perbedaan antara sindrom ini dengan autism atau autisme pada umumnya. Biasanya orang yang mengalami autisme bakal mengalami kemunduran kecerdasan sedikit dan agak kesulitan untuk berbicara karena nggak begitu mahir dalam menguasai bahasa. Sementara orang yang memiliki sindrom Asperger ini atau Asperger ini, mereka itu cerdasnya luar biasa dan juga pandai dalam berbahasa. Nah, hanya saja mereka itu akan sangat canggung ketika berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Jadi kayak pemalu, penyendiri gitu geng. Makanya nggak heran meskipun si Navinder ini mengalami kelainan, tapi Navinder ini termasuk orang yang pintar. Ya karena dia mengidap sindrom Asperger ini. Terus geng, diketahui juga kalau Navinder ini juga sangat menyukai video game, terutama game FIFA. Dan nggak cuma sekedar hobi, Navinder benar-benar menekuni permainan tersebut sampai membuat dia masuk ke dalam 200 pemain teratas FIFA di seluruh dunia. Ya, sesuai dengan yang gue katakan tadi, apapun yang dia sukai, kalau dia tekuni, dia bakal jadi yang terbaik. Nah, jadi beruntunglah untuk orang-orang yang memiliki sindrom ini. Ini bukan sebuah kekurangan yang amat-amat kurang gitu, tapi justru kekurangan yang mendorong seseorang menjadi punya kelebihan. Nah, lalu geng, setiap kali dia bermain FIFA, dia ini bukan hanya sekedar bermain. Karena dengan bermain FIFA, itu dia belajar bagaimana untuk fokus terhadap apa yang sedang dia lakukan. Dan dia bisa menyusun strategi dalam bermain FIFA. Padahal itu hanya sebuah game. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dia dibalik dia yang merupakan seorang pengidap sindrom Asperger tadi. Nah, lalu geng, apapun yang dia lakukan di FIFA, ternyata cara yang sama inilah yang dia terapkan di dalam aksinya dia dalam memanipulasi pasar saham. Jadi memang sebelum dia terjun ke dunia saham, dia sudah memiliki basic dan belajar dari pengalaman mengatur strategi dalam game FIFA. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat juga ya bahwa gak selamanya orang yang sibuk dan asik main game itu bisa dikatakan orang males, no life, atau orang yang gak punya masa depan. Ya kita bisa lihat nih dari Navinder ini. Ternyata di sana dia mempelajari strategi-strategi yang akan membuat dia menjadi orang yang bakal dibicarakan dunia. But even though Navinder was a smart guy, he was suffering from Asperger's syndrome. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam pembahasan bagaimana sih awal mulanya si Navinder ini dari seorang anak pengidap sindrom terus jadi gamers FIFA, tiba-tiba dia bisa mengenal dunia perdagangan saham. Sekarang kita bahas. Jadi geng, semuanya itu bermula ketika dia ini kuliah, yang mana pada saat itu dia ini belajar mengenai ilmu komputer dan matematika. Tiba-tiba dia di saat itu memiliki seorang teman sekamar yang bermain saham dengan trading di saham perusahaan teknologi menggunakan pinjaman mahasiswa. Nah, temannya ini bisa dikatakan cukup berani mengambil resiko karena ketika melakukan trading dia kan pakai pinjaman mahasiswa gitu, yang biasanya kan diberikan kepada mahasiswa untuk membiayai pendidikan, bukan untuk dimainin judi atau main saham atau main ya pokoknya hal-hal yang gambling. Karena uang tersebut biasanya bakal dipakai buat biaya kuliah, biaya hidup selama mereka kuliah, termasuk dengan uang sewa tempat tinggal dan juga makan serta lain-lain. Kalau uang tersebut sampai habis, maka si mahasiswa itu bisa-bisa di DO. Nah, jadi ibaratnya nih geng, si teman Navinder ini benar-benar nekat kalau dia rugi di dalam bidang trading itu, maka temannya itu bakal nggak punya masa depan sama sekali. Nah, mulai dari sinilah Navinder di saat itu tiba-tiba merasa tertarik dengan dunia pasar saham setelah melihat temannya itu. Dan ini menjadi awal mula Navinder mulai mempelajari semua hal yang berkaitan dengan perdagangan saham. Nah, pada awalnya dia itu hanya memperhatikan apa yang temannya lakukan. Nah, lalu dia ngobrol sama temannya tersebut dan dia meminta temannya itu untuk mengajari basic-basic pasar saham. Di saat itu, semakin lama dia pelajari, dia semakin suka dan kembali lagi kepada sindromnya tadi. Dia punya kelebihan akan sangat-sangat fokus pada satu bidang yang bikin dia penasaran dan bikin dia suka. Nah, dari sinilah kecerdasan yang dimiliki oleh Navinder itu semakin tajam dan semakin gila-gilaan.
Well, Navinder was just a regular guy with an interest in being a stock market trader. Nah, dari sini kalian udah tahu nih geng ya, perjalanan singkat kenapa Navinder ini bisa mengenal dunia pasar saham. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu dimulainya aksi yang dilakukan oleh Navinder dalam memanipulasi pasar saham di Amerika. Jadi dia ini bukan masuk ke dalam pasar saham untuk bermain pasar saham seperti layaknya para trader-trader yang ada di muka bumi. Tetapi justru dia mencoba untuk memanipulasi, dengan kata lain menjebol atau ngehack pasar saham tersebut. Yang mana pasar saham ini yang dia incar adalah pasar saham Amerika Serikat. Sekarang kita bahas. Semenjak mengenal dunia pasar saham, Navinder ini terus mempelajari mekanisme dari pasar saham tersebut. Dia melakukan hal tersebut sendiri setelah mengetahui sedikit basic dari temannya. Nah, jadi dia belajar secara otodidak, geng. Dia bongkar semuanya. Nah, jadi dia itu nggak mengikuti sama sekali kelas-kelas seperti yang sekarang banyak dipromosikan oleh orang-orang yang bermain saham. Dia belajar dari internet, dari buku, terus juga dari beberapa informasi yang mungkin dia tanyakan kepada temannya tadi. Dan selama dia bermain saham, dia ini menggunakan PC atau komputer yang ada di kamarnya, yang seharusnya PC itu digunakan untuk dia belajar dan kuliah. Lalu meskipun Navinder ini adalah seorang yang pintar, namun dia nggak langsung sukses ketika bermain saham. Dikatakan kalau pada awalnya dia juga mengalami kerugian yang cukup banyak karena memang dunia saham adalah sesuatu yang baru buat dia. Nah, tapi tiba-tiba karena dia rugi, dia jadi penasaran dan dia akhirnya menguras semua isi otaknya, mengeluarkan semua kemampuannya untuk mencari tahu gimana caranya gua harus menang di pasar saham ini, gimana caranya gua harus untung di sini. Dan ini adalah hal yang benar-benar gila dan berbahaya bagi seorang pria yang jenius kayak dia. Nah, di saat itu dia terus mencari cara, geng. Pengalamannya tersebut justru membuat dia belajar lebih gila-gilaan lagi dan akhirnya perlahan-lahan menjadi mahir dalam bermain saham. Lalu tibalah pada suatu waktu dia secara nggak sengaja melihat sebuah iklan yang mana di iklan tersebut dikatakan sedang dicari seorang pedagang berjangka dalam pasar saham. Dan hal inilah yang membawa dia akhirnya mencoba mendaftar ke iklan tersebut. Nah, dari sinilah dia akhirnya memiliki posisi dan bergabung dengan Footex. Gue jelaskan sedikit nih, geng. Jadi Footex ini adalah sebuah perusahaan atau platform perdagangan yang berfokus untuk melakukan pelatihan dan pengembangan trader dalam perdagangan kontrak berjangka dan beberapa instrumen keuangan lainnya. Semenjak Navinder bergabung dengan Footex ini, mulai dari sinilah Navinder ini mulai mematangkan strategi permainan sahamnya yang sebelumnya sudah dia miliki akibat sering bermain game FIFA. Jadi dia combine lah tuh pengalaman dia ketika mengatur strategi bermain FIFA dengan strategi dia ketika bermain pasar saham. Di saat itu dia mulai menganalisis perilaku pasar di mana orang-orang akan melakukan transaksi saham di waktu-waktu tertentu setiap harinya, yang mana menurut Navinder itu adalah sebuah pola yang selalu dilakukan oleh para trader. Jadi ibaratnya itu dia memperhatikan pola-pola berulang, pola-pola yang selalu dilakukan terus-menerus oleh para trader. Dan dengan pola seperti itulah akhirnya membuat Navinder ini mendapatkan sebuah strategi untuk bisa menentukan harga pasar saham dengan cara mencari celah peluang yang mungkin dilewatkan oleh para trader lain. Nah, jadi dia mencari lah tuh di mana celahnya, di mana nih kelemahannya. Jadi di dalam konteks ini, dia itu bermain saham bukan cuma untuk mencari uang, tetapi juga dia ingin bisa memahami dan memonopoli pasar. Gila gak tuh? Satu orang manusia loh berpikir untuk mengacak-ngacak sebuah sistem yang diciptakan beramai-ramai. Sebuah sistem besar yang sudah diciptakan bertahun-tahun oleh banyak kepala. Nah, Navinder ini setelah dia selidiki semuanya, dia investigasi semuanya, ketika dia dalami, jadinya dia tahu apa-apa saja yang bisa membuat harga saham menjadi naik. Dan setelah dia mendapatkan strategi tersebut, menurut media medium, Navinder ini kemudian meminta seseorang untuk membuat software yang berfungsi untuk bisa memanipulasi pasar saham dengan tujuan agar dia bisa mendapatkan keuntungan dari pasar saham tersebut. Software ini memang dibuat oleh orang lain, yang ibaratnya tuh dirancang oleh programmer. Tapi desainnya itu justru dirancang oleh Navinder sendiri. Setelah dia rancang, barulah kemudian diwujudkan dan dibuat oleh si programmer. Nah, software tersebut digunakan untuk membaca pergerakan saham untuk bisa melihat mana market yang berpotensi untuk bisa menaikkan harga saham, mana yang tidak. Nah, kemudian setelah software tersebut selesai, dia pun dengan leluasa bisa melihat pasar kontrak berjangka E-mini standar dan PUR 500 atau yang lebih dikenal dengan S&P 500 pada tahun 2010. S&P 500 ini adalah indeks yang terdiri dari saham 500 perusahaan terbesar dari berbagai sektor yang terdaftar di Bursa Saham Amerika Serikat, geng. Dan dia melakukan transaksi saham ini melalui Chicago Mercantile Exchange atau disingkat dengan CME. Jadi dia ini walaupun dia orang Inggris, tetapi justru dia mengincar target pasar saham yang ada di Amerika Serikat.
Lalu timbul pertanyaan, kenapa dia menargetkan S&P 500 atau S&P 500 ini? Jawabannya adalah karena indeks ini adalah salah satu produk keuangan yang paling banyak diperdagangkan di seluruh dunia. Dia melakukan pesanan palsu, geng. Dan karena dia menggunakan software yang sudah dia rancang sedemikian rupa, dia jadi mampu untuk melakukan pemesanan yang banyak dalam waktu yang bersamaan. Sehingga terciptalah sebuah kamuflase seolah-olah pesanan tersebut dilakukan oleh banyak orang, padahal hanya dilakukan oleh dia sendiri. Ordinary day on Wall Street. The Dow Jones plunged 600 points in just 5 minutes. Paham gak sih? Jadi itu kayak orderan palsu gitu. Kayak lu nih misalkan nyiptain software untuk bikin pesanan online. Misalkan nih di Tokped misalnya. Di Tokped tuh ada satu barang, ya contoh kayak Genlabs. Tiba-tiba gue bikin nih software. Genlabs ini dipesan banyak banget. Sampai 500.000 misalkan. Cair gitu uangnya. Secara nggak langsung, berarti kan reputasi dari tokonya gue dengan produk Genlabs ini jadi bagus dong. Karena banyak yang mesen gitu. Dan itulah yang dilakukan oleh si Navinder. Tapi dia melakukan semua ini melalui sebuah software. Dan hal ini sontak membuat orang-orang yang bermain saham membaca pasar pada saat itu kalau saham perusahaan yang sedang dibeli oleh Navinder ini sedang berada dalam permintaan yang tinggi. Nah, padahal semua itu adalah orderan fiktif. Dan karena pemesanan yang banyak inilah pastinya akan mempengaruhi harga pasar saham tersebut karena tingginya permintaan. Dan hal tersebutlah yang akan memicu para pelaku pasar lain untuk ikut membeli atau menjual asetnya dengan asumsi kalau harganya pasti akan naik atau turun melihat banyaknya pemesanan. Namun, ketika sudah berada di harga yang diinginkan oleh Navinder, dia kemudian membatalkan pesanan tersebut. Gila nggak tuh? Orang udah berbondong-bondong tiba-tiba di cut off sama dia. Situasi inilah yang akan dimanfaatkan oleh Navinder untuk bisa mendapatkan keuntungan dari ilusi pasar yang dia buat sendiri. Dan teknik ini disebut dengan spoofing, yang mana sebenarnya ini adalah teknik yang ilegal di pasar saham dengan membuat pesanan palsu untuk memanipulasi pasar yang bisa menghasilkan keuntungan. Dan aksinya ini nggak main-main, geng. Membuat flash crash di Amerika Serikat, yaitu sebuah fenomena ketika nilai pasar keuangan anjlok dalam waktu yang singkat. Dalam hitungan detik tuh, plum, anjlok dan merugikan. Ketika Navinder ini melakukan hal tersebut, dikatakan dia melakukannya hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan kurang dari 1 jam tersebut, dia bisa menyebabkan kerugian hampir 1 triliun USD saham. Triliun USD ya. Kalau 1 triliun rupiah aja udah banyak, apalagi 1 triliun USD uang dolar. Gila gak tuh? Dan dengan cara seperti ini, dikatakan dia bisa mendapatkan keuntungan sedikitnya 12,8 juta USD atau senilai 199 miliar rupiah dalam waktu kurang dari 1 jam. Ada nggak yang bisa dapetin uang kurang dari 1 jam hampir 200 miliar? Iya doang. Dan karena aksinya tersebut, dia pun dijuluki sebagai Hound of Hounslow. Hound yang kalau diartikan adalah anjing pemburu, namun istilah tersebut digambarkan untuk seseorang yang sangat ahli dan nggak menyerah dalam mengejar tujuannya. Yang mana dalam kasus Navinder ini, dia nggak menyerah sedikit pun meskipun di awal-awal dia sudah gagal berkali-kali. Dan akhirnya dia berhasil mendapatkan keuntungan dari saham meskipun dengan cara yang curang. Lalu geng, meskipun dia udah mendapatkan keuntungan yang besar dengan memanipulasi pasar saham, dikatakan dia ini sama sekali nggak langsung flexing, pamer-pamer seperti kelakuan orang kaya atau OKB yang ya baru megang uang banyak lah gitu. Padahal kalau kita lihat, buset 200 miliar kurang dari 1 jam, gila banget gitu, mendadak kaya gitu kan. Nah, menurut dari salah satu rekannya, Navinder ini berusaha untuk low key alias sederhana. Dan ketika dia mempunyai banyak uang, dia masih menggunakan pakaian yang sederhana, dia masih santai-santai aja kayak orang nggak punya uang setiap harinya. Dan saking sederhananya dia, Navinder ini sering datang terlambat setiap ada janji, hanya untuk menghindari jam kerja yang biasanya membuat kereta penuh. Dia jarang makan karena nggak mau meninggalkan meja kerjanya untuk terus memantau saham. Jadi benar-benar fokus, geng. Dan bahkan untuk makan McDonald aja nih, dia nggak mau mengeluarkan uang dengan harga normal. Dia memanfaatkan kupon atau voucher agar bisa membeli McDonald dengan harga yang lebih murah. Jadi ini orang benar-benar ya fokus lah, dan dia juga benar-benar perhitungan dengan harta benda yang dia miliki. Dan satu-satunya barang mewah yang dia beli hanyalah sebuah mobil yang harganya 5.000 pound sterling atau setara dengan 102 juta rupiah dari total kekayaannya sebanyak 200 miliar tadi. Jadi dengan uang yang dia hasilkan dengan skema manipulasi saham tersebut, dia tetap hidup sesederhana mungkin agar tidak terlihat. Ini menjadi sebuah tanda kalau sebenarnya Navinder ini nggak terlalu peduli banget soal uang, geng. Dia melakukan hal itu semua karena dia sangat suka dan memiliki minat yang sangat besar terhadap saham. Dan dia juga punya rasa penasaran yang tinggi. Dan seperti yang gue katakan tadi, dia memiliki sindrom khusus yang membuat dia selalu fokus dalam sesuatu yang dia sukai dan bikin dia penasaran. Setelah uangnya dapat, ya udah dia simpan aja. Dan dia tetap mencoba untuk bermain saham padahal uangnya udah sampai 200 miliar. Gila nggak tuh?
One interesting thing about Navinder is that no matter how much money he made, he did not spend any of it. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan investigasi terhadap aksi Navinder ini yang akhirnya ketahuan dan dia pun ditangkap. Jadi geng, apa yang dilakukan oleh Navinder ini bukanlah sebuah kasus yang main-main. Sampai terjadi flash crash di Amerika Serikat dan ini pada akhirnya membawa Commodity Futures Trading Commission atau yang disingkat dengan CFTC itu mau nggak mau harus melakukan penyelidikan mulai dari terjadinya flash crash tersebut yaitu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Melalui laporan CFTC yang dibuat pada tahun 2014, itu menggambarkan kalau flash crash ini yang terjadi pada tahun 2010 itu menjadi salah satu periode paling mengguncang dan mengerikan dalam sejarah pasar keuangan. Talking the May 2010 Wall Street flash crash. Kemudian, CFTC dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat menemukan kalau ada satu orang pria yang antah berantah dari mana tinggal di Inggris, ya kan? Itu adalah penyebab dari flash crash ini. Dan setelah diselidiki, muncullah nama Navinder yang menjadi dalang di balik flash crash yang terjadi pada tahun 2010 dengan melakukan teknik spoofing. Namun pada saat itu, Departemen Kehakiman Amerika Serikat nggak semerta-merta langsung menangkap si Navinder ini. Mereka menunggu sampai 5 tahun lamanya. Kemudian, pada tanggal 21 April tahun 2015, setelah hampir 5 tahun dari kejadian flash crash tersebut, Departemen Kehakiman Amerika Serikat barulah menjatuhkan 22 tuntutan pidana, termasuk dengan penipuan dan manipulasi pasar yang sudah dilakukan oleh seorang pria yang bernama Navinder, seorang keturunan India, imigran yang tinggal di Inggris. He will face 22 counts of fraud and commodity manipulation. Dia pun akhirnya barulah diringkus, ditangkap pada tahun 2015 ketika sedang berada di London. Dia dipenjara selama 4 bulan di Inggris. Namun setelah itu, entah bagaimana ceritanya, dia justru dibebaskan karena mampu membayar jaminan. Kemudian, pada tahun 2016, Navinder kembali ditangkap dan dibawa ke Amerika Serikat untuk diadili di sana. Karena aksinya itu dilakukan di pasar saham milik Amerika Serikat. Jadi Amerika nggak mau tahu, dia harus dihakimi, diadili di Amerika. Earlier this morning, the suspect said he will fight extradition to the United States. Dan selama di pengadilan, akhirnya dia mengaku bersalah karena sudah melakukan hal tersebut. Nah, dengan aksi yang sudah dia lakukan itu, pengadilan Chicago hanya menjatuhkan hukuman 1 tahun doang, geng, untuk dia di penjara. Yang membuat hal ini semakin mengherankan, dia itu ditahan sebagai tahanan rumah, sehingga dia dikembalikan ke Inggris, tempat di mana dia dibesarkan, yaitu di daerah Hounslow. Begitulah ya geng, kalau ya tersangkanya itu adalah orang yang berduit. Kasus-kasus penipuan, gak jangankan di Indonesia, di seluruh dunia pun tuh agak sulit untuk dihukum. Karena yang bermain kan uang gitu. Dengan kekayaan dia yang segitu banyak dari hasil memanipulasi pasar saham, ya dia bisa membayar hukum. Dan hukuman yang dia terima itu benar-benar gak relevan. Karena dia melakukan kejahatan di bursa saham Amerika Serikat, seharusnya dia juga ditahan di Amerika. Bukannya dibawa kembali ke Inggris dan menjadi tahanan rumah. Nah, lalu kemudian dilakukanlah perundingan di dalam persidangan. Namun keputusan dari hakim ternyata sudah bulat, di mana Navinder ini akan dijadikan sebagai tahanan rumah dengan catatan kalau dia nggak boleh kemana-mana, dia nggak boleh keluar dari Inggris. Jadi benar-benar hanya di rumah aja. Lalu selain itu, alasan dari hakim memberikan hukuman yang ringan kepada dia ternyata karena Navinder ini bersifat kooperatif dan berkelakuan baik. Udah kayak di Indonesia gitu, kayak koruptor-koruptor kita gitu kan. Dan bahkan Navinder ini dikatakan berkontribusi dalam penyelidikan pengadilan mengenai aktivitas-aktivitas saham yang mungkin bisa memanipulasi pasar saham dengan cara memberikan edukasi kepada pihak pengadilan bagaimana cara orang-orang bisa memanipulasi pasar saham. Nah, jadi dalam konteksnya dia ini tidak dianggap penjahat. Walaupun dia melakukan tindakan kejahatan, tetapi ilmu dia justru dipakai. Dia diminta untuk mengajarkan otoritas setempat, para penegak hukum, untuk bisa menangani atau mengatasi orang-orang lain yang mungkin kayak dia juga. Jadi dia diminta ajarin gimana nih kalau ada orang lain yang kayak lo juga, kita harus apa? Yaudah gue ajarin lo ya, gue ajarin nih kalian semua penegak hukum, tapi sebagai gantinya hukuman gue diringankan. Oke, deal. Begitulah kurang lebih. Dan karena itulah jaksa yang merasa terbantu dengan informasi yang diberikan oleh Navinder ini akhirnya mendakwa Navinder dengan hukuman yang jauh lebih ringan dan sangat ringan bahkan. Meskipun sebelumnya dia sudah didakwa sampai dengan 22 tuntutan. Nah, beruntunglah buat dia yang jenius, ilmunya bisa kepake walaupun dia melakukan tindakan kejahatan. Karena ilmunya berguna, akhirnya dia diringankan dengan kekayaan yang gak perlu dikembalikan. Dia tetap punya 200 miliar di tabungannya. Gila gak tuh?
Itu dia geng, pembahasan kita hari ini mengenai Navinder. Seseorang dengan gangguan sindrom Asperger yang bisa melakukan manipulasi saham dan menjadi kaya raya. Dan gak dihukum lagi. Gimana menurut kalian? Coba tinggalkan komentar di bawah.